Oke, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kalau di Ambon ini jam 5, hampir jam 5, teman-teman. Mungkin kalau di sana jam 3 ya. 3 jaman ya, Pak. Jam 3, beda 2 jam. 2 jam ya. Oke, teman-teman, hari ini kita bicara mengenai HIV. Teman-teman mungkin sebagian sudah, atau mungkin hampir semua lah ya, sudah tahu tentang HIV ya. Hari ini mungkin kita dalam waktu yang singkat, biasanya saya kadang memberikan 2 pertemuan ya untuk HIV, bahkan di sebuah kampus mungkin nanti satu sesi itu satu mata kuliah untuk HIV. Tapi kalau ini mungkin untuk awal saja di KMB tentang HIV. Nanti mungkin ada mata kuliah khusus teman-teman untuk HIV ya. Apa itu HIV? Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan atau daya tahan tubuh manusia ya. Jadi kalau daya tahan tubuhnya kena serang, apa yang terjadi? Tentunya ya, manusia tersebut mudah sekali terkena penyakit karena kekebalan tubuhnya ya menurun. Ada 2 istilah teman-teman, yaitu HIV dan AIDS. HIV itu adalah virusnya, sementara AIDS itu adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami immunodeficiency syndrome. Jadi kalau sudah terkena virus HIV, maka orang tersebut akan mengalami sindrom ya, terjadi defisiensi imun. Jadi ada sindrom orang tersebut mudah terkena penyakit. Ya, karena sindromnya adalah gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Ya. Jadi HIV itu virusnya, kalau seseorang itu terkena HIV, maka dia disebut dengan HIV positif. Sementara kalau sudah terkena AIDS, maka dia mengalami defisiensi sindrom. Kapan terkena HIV, kapan terkena AIDS? Nanti kita bicara di selanjutnya. Ya. Gambarnya segera ini kali ya. Teman-teman, ini 2 orang yang berbeda sebenarnya ya. Jadi cuma ingin menggambarkan bagaimana seseorang kalau terkena AIDS itu kondisi fisiknya menurun sekali. Dan nanti tidak cuma kondisi fisik, tapi semua kondisi, kalau kita bicara holistik ya, bio, psikososial, spiritual akan terganggu ya. Ini 2 orang yang berbeda sebenarnya ya. Cuma untuk menggambarkan saja teman-teman. Nah, kalau kita ingin bicara tentang HIV ini infeksi. Artinya ya, ditularkan melalui mikroorganisme yang dinamakan virus. Ya, sekarang juga ada virus, tentunya virus corona gitu ya. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah virus HIV. Ya, virus HIV itu medianya apa? Penularannya apa? Nah ini yang harus teman-teman ingat. 1, ya, yang punya resiko tinggi dan yang beresiko. Yang beresiko tinggi ini adalah media utama penularan HIV. Apa saja? 1, darah, sperma, cairan vagina, dan ASI, air susu ibu. Ya. Oh, manggilnya nggak ibu, manggilnya Umi. Oh, jangan disingkat ya, nanti bahaya. Itu kalau di Jawa bahaya ya. Air susu ibu saja. Walaupun panggilnya Umi, tetap air susu ibu. Ya. Yang pertama, penularan media utama adalah darah. Darah ini adalah, kenapa darah paling utama? Karena virus HIV tempat ya replikasinya atau berkembang biaknya di darah. Ya. Teman-teman punya pendapat kalau melalui darah itu apa saja teman-teman? Modusnya seperti apa kalau penularannya melalui darah? Silakan di unmute kalau yang mau memberi pendapat. Kalau penularannya melalui darah, melalui apa ya? Transfusi mungkin Kak? Ya, transfusi. Oh, transfusi itu, ya. Betul, transfusi itu kalau dia tidak di screening ada HIV virusnya, berarti
itu sama saja memasukkan virus HIV ke dalam tubuh. Efektivitasnya 99%. Ya, kalau nanti ada alat di situ tercemar dengan virus HIV, ya, luka berarti kalau kita bicara rantai infeksi, masih ingat mungkin harus ada medianya, ada virusnya, ada tempat keluarnya dari pasien orang yang HIV, dan ada tempat masuknya. Tempat masuknya luka tadi, ya. Jadi kalau dalam bekam misalnya, orang yang dibekam misalnya HIV, pembekamnya ada luka atau terkena luka, itu bisa dengan membran mukosa sama saja, bisa terkena mata, masuk mulut, maka itu sama, ya. Ingat ada rantai infeksi kemarin, ada port de entry, tempat keluar, ada media, ada virusnya, agennya, ada tempat masuknya. Itu 3 dari 6 ya komponen dari infeksi. Apalagi darah, teman-teman? Melalui tato ya, jarum tato, jarum narkoba, jarum apapun sebenarnya, jarum suntik itu, walaupun itu ini kalau dipakai dari seseorang dipakai ke orang lain itu punya resiko. Pengguna narkoba misalnya dia kan pakai berulang ya, maka dia punya resiko. Potong rambut Pak biasanya. Gimana? Potong rambut biasanya yang buat ngerik-ngerikin tuh. Ya, punya resiko juga gitu ya, walaupun nanti kita bicara ya berapa besar resikonya ya. Kalau nanti ada darah di situ dan kemudian terkena pada orang yang tadi ada HIV-nya, terkena pada orang yang non HIV, sementara dikerik ada lecet atau luka, dia bisa masuk ya, seperti itu. Darah, jadi alat-alat ya, kontaminasi melalui alat kesehatan itu bisa terjadi ya, darah. Kemudian juga mungkin teman-teman ingat kalau bayi dalam janin itu dia melalui darah juga ya. Plasenta kan, melalui plasenta pertukaran darah ibu dengan janinnya ya. Selain darah apa? Sperma. Kalau sperma bagaimana? Waduh, ini agak sensitif, tapi ini harus dijelaskan nih ya. Kalau sperma melalui apa, teman-teman? Melalui hubungan, Pak. Iya, berarti hubungan seksual, Pak. Hubungan seksual ya. Hubungan seksual. Sebenarnya hubungan seksual itu ada beberapa jenis ya. Ada ini beberapa jenis. Susah nih ya kuliah online jelasinnya tentang ini, tapi nggak apa-apa. Ini keilmuan ya. Ada genito-genital. Genital ketemu dengan genital. Ada anogenital. Genital ketemu dengan anal. Tahu anal ya? Melalui anus ya. Kemudian ada juga orogenital. Genital ketemu dengan oral. Ya, ketemu dengan mulut maksudnya. Dan kemudian manogenital. Genital ketemu dengan manual atau ketemu dengan tangan, ya. Yang punya resiko paling tinggi adalah, kira-kira teman-teman punya pendapat? Genitogenital, anogenital, orogenital atau manogenital yang beresiko menularkan HIV? Betul, yang paling beresiko adalah anogenital, ya. Genital ketemu dengan anal. Kenapa? Sebenarnya dalam Islam dilarang ya melalui anal ya, itu ada larangannya. Tapi kalau melalui keilmuan, kenapa anal? Karena kalau melalui anal ini resikonya adalah di dalam anal itu sebenarnya banyak pembuluh darah kecil dan dia mudah sekali ya rusak pada saat dilakukan hubungan seksual. Akibatnya terbuka, darahnya keluar. Nah, itu berarti tidak cuma sperma, tapi berhubungan dengan darah. Tadi ingat kita darah media utama dalam penularan HIV. Makanya penularan yang paling beresiko adalah melalui anogenital. Tapi teman-teman harus ingat yang paling sering adalah penularan melalui genitogenital. Kenapa? Karena hubungan seksual yang paling banyak dilakukan adalah genitogenital. Ya. Sebagai contoh, ini kejadian ya teman-teman. Ada orang yang misalnya, maaf ini istilahnya biseksual,
laki-laki bisa dengan laki-laki, tapi juga bisa dengan perempuan. Ada kasus dia punya istri, tapi dia melakukan hubungan dengan laki-laki. Nah, kalau dia terkena HIV, dia kemudian berhubungan dengan istrinya lagi, istrinya kena. Nah, yang berhubungan dengan istrinya itu adalah genitogenital. Sementara tadi anogenital yang beresiko ya. Jadi kenapa genitogenital paling sering? Ya, karena itu adalah hubungan seksual yang standar dilakukan, ya, normal dilakukan. Ya. Oke, balik ke materi. Yang penting kalau cairan vagina sama tadi ya, melalui hubungan seksual, tapi juga harus diingat adalah kelahiran, proses melahirkan. Tapi teman-teman harus ingat kalau proses melahirkan maka yang ditemui tidak cuma cairan vagina nanti, tapi juga darah. Ya, darah pada saat melahirkan itu cukup banyak. Akibatnya ingat, darah itu media utama penularan HIV. Maka pada saat ya ibunya positif HIV biasanya dianjurkan tidak melahirkan melalui normal, tapi melalui seksio. Tujuannya menghindari tadi darah, karena darah itu lebih bahaya dari cairan vagina. Ya, bisa saja dia pada saat bayinya keluar itu kena mata, masuk mulut, masuk hidung, masuk telinga. Nah itu semuanya bisa beresiko. Ya. Dan yang keempat tadi adalah ASI, teman-temannya. Ini harus hati-hati. Kalau seseorang ibu positif HIV, maka disarankan untuk tidak memberikan ASI. Oh, kalau tetap mau memberikan ASI bagaimana? Nanti kita bahas, ya. Kita bahas di akhir materi. Nah, kedua, hati-hati kalau kita melakukan donor ASI. Ya, zaman dulu mungkin kalau di Islam Rasulullah saja misalnya Nabi itu dia mendapat donor ASI karena orang-orang di kampung itu di daerah Arab itu dia sehat sekali ya, ASInya banyak gitu ya, sehat. Nah, kalau sekarang kita harus hati-hati. Kenapa? Bisa saja menularkan hepatitis ya dan menularkan HIV ini. Jadi kalau mau melakukan donor ASI, kita cari donor ASI-nya, kita periksa harusnya. Ya, itu. Jadi teman-teman, kalau kita sudah tahu medianya, maka kita bisa tahu penularannya. Ya, teman-teman harus ingat alat kesehatan misalnya harus kita sterilkan. Dulu ada kasus di mana awal-awal HIV itu seorang lompat indah, atlet lompat indah Amerika, dia terkena karena ternyata saat perawatan gigi, yang alatnya kurang steril. Dulu juga seorang teman kita sejawat, istrinya, seorang perawat, istrinya itu kena, setelah diperiksa tidak ada hubungan seks yang beresiko, tidak ada penggunaan narkoba, ternyata tidak pernah transfusi, ternyata dia itu rajin melakukan fasial, ya, jadi membersihkan jerawat atau akhirnya terkena di situ kemungkinan. Nah, mungkin saja alatnya tidak steril, ya. Itu adalah cairan tubuh yang beresiko. Nah, selain yang beresiko tinggi, ada yang potensial beresiko. Artinya, walaupun tidak setinggi yang 4 ini punya resiko yang bisa menularkan HIV. Apa saja? Cairan cerebrospinal. Ya, bagaimana, Bu? Halo, untuk menipedi juga termasuk ya, Pak ya? Kalau menipedi kan bisa menimbulkan luka atau tidak, Bu? Tidak menimbulkan luka. Nah, kan intinya adalah kalau tidak luka berarti dia bisa masuk melalui membran mukosa. Membran mukosa ada di mana? Di hidung, saluran mulut, saluran genital, saluran anus dan rektum. Nah, itu ya, di telinga dalam. Nah, itu. Jadi kalau medianya virusnya tidak bisa masuk ke dalam tubuh, maka dia tidak punya resiko. Saya juga kurang paham, Bu, tentang menipedi, maaf. Jadi saya kurang tahu. Kalau dia tidak menimbulkan luka, harusnya tidak. Ya. Enggak, soalnya pernah dengar Pak untuk penularan gitu ya, hepatitis gitu dengan pedi kuku itu juga bisa mengakibatkan seperti itu, Pak. Ada penularan cepat penularannya. Gitu. Kalau ada dia mengakibatkan luka, misalnya kukunya tergesek luka, ada lecet di kulit, dan itu bisa masuk, itu bisa resiko. Tapi kalau tidak, maka dia tidak beresiko. Ya. Oh gitu, ya. Oke ya, lanjut ya.
Nah, ada cairan-cairan tubuh yang punya beresiko apa? Cairan cerebrospinal, cairan yang ada di otak sampai sumsum tulang ya, itu punya resiko. Cairan amnion, ketuban pada janin ya. Cairan pleura di sekitar paru. Cairan peritoneal di sekitar perut. Cairan perikardial di sekitar jantung, dan cairan sendi di sekitar tulang ya, di sekitar sendi. Nah, ini yang punya resiko juga, maka harus hati-hati. Nah, teman-teman gini, gimana sih HIV itu dia bekerjanya? Ini ceritanya, nanti teman-teman bisa melihat di YouTube, bisa melihat di sumber yang lain. Jadi intinya ini ceritanya. Yang pertama, virus itu kalau di dalam darah dia bebas, dia akan mencari target. Ya, kalau sudah ketemu targetnya, sel CD4 ini, CD4, ya bagian dari sel darah putih, ya nanti kita bicara. Ini adalah targetnya CD4 ini, CD4 ini. Kalau sudah ketemu, dia akan mendekati dan kemudian virus itu akan menempel. Udah PDKT nempel terus nih ya. Dia akan nempel dan mengeluarkan materinya. Virus HIV ini termasuk virus yang tingkat yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dia virus RNA. Ada dua jenis virus, DNA dan RNA. Kalau RNA ini dia akan menggunakan DNA target untuk membentuk DNA virus. Istilahnya nggak mau modal nih. Jadi dia masuk, dia gunakan materi yang ada di dalam sel, kemudian terbentuk jutaan sel. Akhirnya kalau sel-sel ini sudah mau dewasa, dia akan keluar dari sel CD4. Akibatnya apa? Sel CD4 ini akan rusak karena ditembus. Dan setiap satu sel CD4 yang rusak berarti akan timbul jutaan sel HIV yang baru. Jutaan itu akan mencari target lagi, dia akan merusak lagi, akhirnya lama-lama ya banyak sel CD4 yang rusak. Itu sebabnya untuk mencapai AIDS itu butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Karena sel HIV-nya bereplikasi menggunakan sel CD4. Lama-lama rusak, akibatnya kekebalan tubuh menjadi turun, ya karena jumlahnya menjadi sedikit, ya, gitu. Nah, ini teman-teman, inilah perjalanan penyakit dari HIV. Jadi ada satu hal yang cukup unik pada HIV, yaitu ada yang dinamakan masa jendela atau window period. Apa itu masa jendela? Masa jendela adalah pada saat HIV masuk ke dalam tubuh, selama 3 bulan atau 12 minggu, dia tidak menimbulkan antibodi. Jadi tubuh belum mereaksi. Jadi ceritanya kalau teman-teman sudah bicara di fisiologi, ya, pada saat ada patogen masuk, antigennya akan menimbulkan tubuh bereaksi mengeluarkan antibodi. Antibodi ini adalah bagian dari kekebalan tubuh untuk menghancurkan antigen tadi. Nah, harusnya pada saat antigen masuk keluar antibodi, tapi pada HIV ada masa jendela, ada masa jeda sekitar 3 bulan atau 12 minggu di mana antibodinya nggak keluar. Efeknya apa? Efeknya adalah seseorang itu kalau diperiksa antibodi, ya, dia akan non-reaktif. Nah, ini seperti kalau pada COVID lah ya, kita periksa rapid antibody. Nah, kalau ini digambarkan pada HIV, maka hasilnya non-reaktif. Padahal sebenarnya orang itu sebenarnya ada nggak virusnya? Ada. Pada masa jendela ini ada, dan dia bisa menularkan. Tapi kalau kita periksa menggunakan antibodi, hasilnya non-reaktif. Seakan-akan tidak ada virusnya. Nah, ini keunikan dari HIV, teman-teman. Oke. Setelah masa jendela selesai, maka antibodi terbentuk, mulailah seseorang itu kalau diperiksa ya kena antibodinya. Nah, oke. Kenapa sih masa jendela ini penting? Masa jendela ini penting kadangkala kita akan yang dinamakan dengan apa? Negatif palsu. Kita anggap negatif, ternyata seseorang itu sebenarnya aslinya positif HIV. Ya. Kalau misalnya kita transfusi, kita menggunakan tes antibodi, akibatnya apa? Orang tersebut akan kita anggap dia negatif nih HIV-nya. Kemudian diambil darahnya, kemudian kita transfusikan pada orang.
Akibatnya padahal orang itu udah masa jendela. Virusnya ada di dalam darah, dimasukkan ke dalam tubuh orang, akhirnya orang yang ditransfusi punya resiko akan terkena HIV. Ya, ini efek dari masa jendela. Walaupun cuma 3 bulan, 12 minggu, tapi efeknya penting sekali. Ya. Oke, setelah itu orang tersebut sehat nih. Orang dengan HIV awalnya akan terlihat sehat. Kenapa? Karena sebenarnya tadi yang terjadi replikasi sedang memperbanyak virus HIV-nya. Pelan-pelan ya, itu tergantung dari orang dan keganasan HIV-nya. Orang itu dari gaya hidupnya, bagaimana kekuatan tubuhnya ya. Ada yang 5 sampai 10 tahun, tergantung tadi ya. Nah, kalau sudah mulai lama-lama mulai turun, muncullah yang dinamakan dengan infeksi oportunistik. Pada saat tubuhnya turun, ada infeksi oportunistik. Apa oportunistik? Infeksi yang mencari kesempatan. Ya, mulailah muncul gejala demam, nafsu makan turun, diare sampai berkepanjangan 3 bulan, demamnya sampai berbulan-bulan, berat badan mulai, ya, dan mulai muncul penyakit-penyakit khusus spesifik pada HIV, kandidiasis, TB paru, ya itu. Nah, itu akan berlangsung lama kalau dibiarkan, maka klien kita akan bisa meninggal, ya itu. Nah, teman-teman, di sarana kesehatan ada yang dinamakan dengan cara mendiagnosa suspek ya pada HIV. Bagaimana cara suspeknya? Biasanya kita menggunakan gejala mayor dan minor. 2 gejala mayor minimal ditambah minimal 1 gejala minor, maka kita akan suspek orang tersebut HIV. Suspek itu baru dicurigai, teman-teman. Gimana untuk konfirmnya? Untuk konfirmnya adalah dilakukan pemeriksaan. Ya. Oke, kita lakukan ya. Sekarang gejala mayornya apa? Berat badan turun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Ya. Kedua, diare terus-menerus lebih dari 1 bulan tanpa diketahui sebabnya. Tanpa diketahui sebabnya. Misalnya gini, ada orang yang alergi terhadap susu. Bentar ya, ada yang masuk ini. Oke, lanjut ya. Ada orang tertentu yang misalnya alergi terhadap susu. Kalau dia diberikan susu, maka dia akan diare. Wah, ini ada acara dia diberi susu terus tiap hari dan diare terus. Berarti diarenya diketahui sebabnya. Nah, kalau di sini diare yang tidak diketahui sebabnya lebih dari 1 bulan. Ketiga, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Keempat, penurunan kesadaran dan gangguan neurologis. Gangguan neurologis itu pusing, kejang, ya, gangguan saraf ya. Gejala minornya bagaimana? Batuk terus-menerus lebih dari 1 bulan, gejala penyakit kulit yang menyeluruh, herpes zoster, herpes simplex, penyakit jamur. Mungkin nanti teman-teman bisa cari pengertiannya satu persatu ya. Tapi makanya gini, hati-hati kalau ingin dapatkan pengantar gitu ya, pengantar BPJS gitu ya. Teman-teman biar dapat pengantar gitu ya. Kenapa ini berat badan turun nih, udah 6 kilo, beratnya berapa? 50 kilo gitu, udah lebih. Kemudian kenapa diare nih udah lebih dari 1 bulan gitu. Terus ada batuk nggak? Ada, udah lebih dari 1 bulan. Iya, teman-teman dapat pengantar BPJS, cuma masalahnya teman-teman nanti akan dikasih tanda suspek HIV. Hati-hati. Makanya ini gejala mayor minor ini bukan berarti untuk main-main gitu ya. Ini biasanya untuk screening di fasilitas kesehatan kalau orang tersebut disuspek HIV ya. Untuk anak-anak agak sedikit beda nih teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, mayor minornya beda ya untuk dewasa. Nah, kemudian gini, WHO itu membagi HIV menjadi 4 derajat, 4 fase. Fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Fase 1 itu biasanya asimptomatik, belum muncul gejalanya. Ya. Yang kedua, kalaupun muncul biasanya pembesaran kelenjar getah bening ya di banyak bagian tubuh. Kemudian yang ketiga muncul gejala-gejala serokonversi. Contohnya apa? Agak demam, agak radang gitu ya. Kenapa itu sedang virusnya replikasi, kita merasa nggak enak nih ya, kayaknya nggak enak. Itu fase 1. Jadi
Fase 1 ini kadang asimptomatik, ya lebih sering asimptomatik, nggak ketahuan gejalanya, nggak kerasa, ya. Nah, fase 2 sudah mulai ada penurunan berat badan, tapi belum signifikan nih, masih di bawah 10%. Ada gangguan di mulut, gangguan di kuku, gangguan di kulit, ispa yang berulang, ya. Nah, ini masih sudah ada gejala, tapi kadang belum terlalu jelas. Nah, fase 3, ini infeksi oportunistik udah mulai. Berat badan menurun 10% tadi, diare lebih dari 1 bulan, demam lebih dari 1 bulan, kandidiasis mulut. Kayak apa sih kandidiasis? Kandidiasis itu jamur. Sebenarnya kandidiasis ini bisa juga muncul pada bayi. Bayi minum ASI nggak dibersihkan, bisa aja jamur, ya. Tapi kalau pada HIV jamurnya nanti masif. Nanti kita lihat. Benar, ada yang mau masuk lagi. TB paru, nah, infeksi berat. Di sini sudah mulai pada fase 3 ini, infeksi yang berat sudah mulai muncul, ya. Nah, pada fase 4, bagaimana? Pada fase 4 ini, ya, TB-nya masuk ke dalam saraf. Jadi biasanya udah penyakit-penyakit yang jarang, ya. Penyakitnya masuk ke dalam saraf, ya, karena sudah sangat lemah, maka virus HIV masuk ke dalam saraf. Muncul meningitis TB, muncul ensefalopati, toksoplasma, ya, ensefalopati, toksoplasma masuk ke dalam saraf, ya. Jadi itu adalah fase 4. Ini gambar-gambar, ini anak dengan HIV. Ini anak dengan HIV tapi sudah kena ke saraf, jadi teman-teman bisa lihat matanya. Ini gangguan-gangguan di kulit, ya, gangguan di kulit, teman-teman. Nah, ini kandidiasis. Teman-teman nanti bisa cari di Google kandidiasis, jamur yang bisa mulut, bahkan bisa masuk ke kerongkongan tenggorokan. Ini gangguan nutrisi pada anak. Oke, teman-teman mungkin itu sementara ada terus. Ya, terus masih ke bawah, Pak. Antiviral sudah. Oh, sebentar, Pak. Naik ke atas. Ah, yang bawah, Pak, bawahnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah salah satu contoh, ya, ARV. Jadi ARV ini kalau teman-teman lihat pada pasien yang sebelumnya dengan sesudahnya, ya, bagaimana pendapat teman-teman, ya. Ini kan bisa kelihatan ternyata yang berubah tidak cuma fisiknya saja, tidak cuma bionya saja. Ini adalah pasien yang, ini dari WHO, ya, bukan punya saya. Slide ini adalah dari WHO, kampanye penggunaan ARV. Anda bisa lihat, ya, di Maret 2003 sebelum diberikan ARV dan Januari 2004 setelah dapat ARV. Bayangkan bagaimana perubahannya. Perubahannya tidak cuma biologis saja, fisik. Ya, fisiknya jadi besar, ya. Tadinya kecil, tinggal tulang saja, ya. Kalau kena angin istilahnya terbang gitu, ya. Kalau batuk juga udah nggak bisa batuk karena nggak ada anginnya gitu, ya, karena kurus kering. Tapi tidak cuma fisik, teman-teman. Di sini juga bisa dilihat psikologisnya. Coba lihat matanya, lihat senyumnya, ya. Sosialnya. Coba bayangkan kalau orang yang di sebelah kiri ini datang ke rumah makan gitu, ya. Diusir kali, ya. Atau makan di sebelah Anda langsung tidak nyaman, kan? Tapi bayangkan orang yang sebelahnya, orang yang tadi yang sama, yang sudah kelihatannya sehat dalam tanda kutip, makan di sebelah Anda, duduk sebelah Anda, mungkin Anda masih tidak terlalu terganggu, ya. Itu. Ya, kalau bahasa ininya, orang yang pertama kalau ada cewek lewat gitu, ya, padahal dia masih muda, ya, tapi kalau di slide yang pertama, di gambar pertama kelihatannya udah tua banget, ya. Kalau ada cewek cakep lewat gitu, ya, itu jangankan sweet gitu, ya, nggak bisa, ya, siul juga nggak bisa, udah keluaran malah keluar anginnya juga nggak ada gitu, ya. Tapi yang kedua, nah, orang juga akan nyaman gitu, ya, dengan ini. Ini contoh bagaimana ARV itu tidak cuma memperpanjang usia dari penderita HIV, tapi apa? Tapi memperbaiki kualitas hidup. Bio, psiko, sosio, spiritualnya diperbaiki. Dan kedua, apakah orang yang dapat ARV bisa
menularkan HIV? Masih bisa, tapi resikonya lebih sedikit. Kenapa? Karena jumlah virus HIV di dalam tubuhnya lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak mendapatkan ARV. Ya, jadi dengan ARV sebenarnya juga mengurangi resiko, tapi tetap resiko menularkan. Oke, Pak, bisa dilanjut slide-nya? Slide-nya bisa turun ke bawah. Stop, agak naik, Pak. Nah, turun. Satu lagi. Ini maaf. Ya, yang sebelumnya. Maaf ini. Yang sebelumnya, satu slide sebelumnya. Nah, ini teman-teman adalah cara kerja dari ARV tadi. ARV itu banyak, cara kerjanya macam-macam. Ada yang menghambat pelekatan virus HIV ke CD4, ada yang menghambat sel HIV mengeluarkan materi di dalam CD4, ada yang menghambat pembentukan DNA virus, ada yang menghambat dia menjadi matang, ada yang menghambat dia keluar. Jadi ARV ini tidak mematikan dari virusnya, tapi dia dalam tahap ini adalah menghambat replikasi. Tujuannya jumlah CD4 menjadi tetap cukup. Oke. Slide selanjutnya, Pak. Slide selanjutnya, Pak. Ini oke, stop, maaf. Ya. Ini adalah kriteria pemberian ARV, teman-teman. Kapan diberikan ARV? Satu, kalau jumlah sel CD4-nya sudah di bawah sama dengan 350 sel per milimeter kubik darah. Jadi kalau sudah di bawah 350 jumlah CD4-nya, maka diberikan ARV. Atau ya stadium 3 atau 4. Tadi kita ingat ya, stadium 3. Kalau pasien HIV TB, maka dia stadium 3. Pasien HIV kena TB-nya di otak, maka dia stadium 4. Nah, kalau tidak tersedia pemeriksaan CD4, jadi di suatu daerah nggak ada nih ya pemeriksaan CD4-nya di lab-nya, maka dia bisa diberikan kalau sudah stadium 3 atau 4. Ya. Kalau masih stadium 1 atau 2, sebaiknya diperiksa CD4-nya. Lanjut, Pak. Nah, jumlah ARV ini banyak ya. Saat ini hampir 50 ARV, dan itu dikombinasi. Kenapa nggak cuma satu dosis? Karena takutnya kalau resisten, kalau cuma satu yang diberikan berbahaya, makanya dikombinasi. Makanya gambarnya seperti Mister ini, dia mau minum ya, mau cari minuman, bingung dia. Kenapa? Karena di tahun 2015 saja ada 22 obat, kalau dikombinasi itu ada 1.500 kombinasi. Makanya kombinasinya agak sulit. Makanya kita biasanya mengikuti panduan saja yang ditentukan pemerintah kalau di Indonesia. Ya, lanjut. Nah, ini VCT tadi, teman-teman. Voluntary counseling dan testing. Jadi seseorang itu kalau mau dites harus apa? Harus sukarela dan dikonseling dulu. Ya, itu yang dinamakan VCT. Nanti teman-teman akan menemui klinik-klinik VCT. Di puskesmas pun, terutama di DKI, puskesmas kecamatan biasanya sudah punya klinik VCT. Ya, lanjut. Ini tujuannya tadi ya, mencegah stigma, ya, mencegah penularan HIV. Jadi kalau ada seseorang berperilaku beresiko, sebaiknya dites. Atau kalau dia pasangan dari orang yang kena HIV, sebaiknya dites. Lanjut. Informed consent itu tadi adalah bukti bahwa seseorang itu sukarela untuk dilakukan tes HIV. Ya, lanjut mungkin agak jauh Pak lanjutnya. Terus ini maaf agak naik satu saja. Oke. Nah teman-teman, konseling tadi ada beberapa konseling, tapi kalau pada VCT yang utama adalah nomor 2 dan 3, pra dan post tes. Sebelum dites, seseorang itu dikonseling agar dia mau dites sukarela. Kadang-kala orang tersebut nggak mau dites sukarela, akibatnya ya sudah. Itu adalah hak dia. Nah, post test itu kalau seseorang sudah dites, maka dia akan melakukan konseling, dibuka hasilnya. Karena membuka hasilnya harus hati-hati, maka dilakukan konseling lagi. Kalau seseorang itu negatif, bisa saja dia sebenarnya dalam masa jendela. Makanya kita konselornya harus hati-hati.
ya harus menjelaskan. Tapi kalau dia positif, maka juga konselor harus menjelaskan dengan baik, jangan sampai nanti dia langsung lompat gitu ya dari jendela gara-gara ya dia depresi. Makanya harus hati-hati dalam penjelasan, di konseling lagi. Ya, oke lanjut. Nah ini salah satu materi yang penting adalah bagaimana mencegah penularan dari ibu pada janinnya. Ya, lanjut. Jadi gini, 90% anak itu terkena karena MTCT dari ibu. Kan nggak mungkin anak itu pakai narkoba, ya jarum suntik kan enggak. Anak itu melakukan hubungan seks yang tidak aman kan tidak ya. Nah, kecuali ada pelecehan seksual itu beda. Ya, jadi 90% anak itu karena dari ibu ke anak pada saat dia dalam kandungan. 10% karena transfusi, dia sakit, dia dilakukan transfusi. Jadi penting sekali mencegah penularan dari ibu kepada janinnya, ya karena penyebaran terbesar pada anak itu adalah dari ibu. Dan teman-teman harus ingat kalau pada anak ini resikonya anak ini cukup menderita. Kenapa menderita? Saya seringkali di klinis itu menemui anak-anak ini akhirnya sakit, tapi orang tuanya sebagian tidak ada atau malah sedang sakit juga. Ya karena penularannya dari orang tua. Saya sering menemui bahkan orang tuanya sudah meninggal, ibu bapaknya sudah meninggal, dan anak ini sakit-sakitan kena HIV dan dia dirawat oleh mungkin neneknya, kakeknya, atau keluarga yang lain. Kenapa? Karena ibu bapaknya kadang-kala sudah tidak ada, sudah meninggal dulu karena HIV. Ya, teman-teman mungkin juga pernah lihat sekitar 2-3 tahun yang lalu ada 2 orang kakak beradik dibuang oleh keluarga karena terkena HIV. Ternyata ibu bapaknya sudah nggak ada. Kalau nggak salah di Jawa Timur ya. Itu bayangkan. Makanya anak ini dengan HIV ini harus dicegah karena tadi resiko sekali kasihan ya. Oke, lanjut slide-nya. Nah ini ceritanya. Sebagian besar walaupun ada dari wanitanya juga, ada sebagian besar yang dari suami dia melakukan hubungan seksual yang tidak aman mungkin, atau dia pengguna narkoba, dia terkena HIV, dia bawa ke istrinya. Makanya nanti kalau dilihat di tren, salah satu orang yang banyak terkena HIV adalah ibu rumah tangga. Bukan ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang beresiko kena HIV, bukan. Karena justru adalah tertular dari suaminya. Suaminya mungkin punya perilaku yang beresiko, itu akhirnya dia menulari istrinya. Nah, kalau sudah istrinya tertular, dia hamil, dan kemudian punya, di janinnya ini punya beresiko kena HIV. Ya. Pertanyaannya adalah, kalau seseorang sudah kena HIV, boleh nggak dia punya anak? Boleh nggak ya orang yang kena HIV punya anak? Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau memberi pendapat. Boleh nggak orang dengan HIV punya anak? Ya, bagaimana? Saya kurang jelas tadi, ada yang ngasih pendapat kayaknya. Boleh Pak, tapi beresiko Pak. Boleh ya, boleh ya karena hak asasi ya punya anak ya. Tapi anaknya hak asasi juga nggak kena HIV kan? Iya. Nah, Oke, slide selanjutnya. Nah, dari slide ini teman-teman bisa lihat bahwa resiko kena HIV nggak 100%. Pada saat kehamilan 0 sampai 14 minggu itu resikonya kena HIV 1% janinnya. 14 sampai 36 minggu nambah lagi 4%, jadi 5%. 36 minggu sampai kelahiran, mendekati kelahiran itu nambah lagi 12%. Makin besar janinnya, proses pertukaran darah makin banyak, makin sering, akibatnya resikonya meningkat. Selama persalinan normal nambah 8%. Kalau diberikan ASI, 6 bulan pertama resikonya 7% terkena HIV. Kalau ASI-nya diperpanjang, 6 sampai 24 bulan nambah lagi 3%. Jadi, semua kalau tidak diberikan ASI 15 sampai 25% resikonya. Makanya Anda bisa lihat
ada orang yang ibu yang sudah kena HIV, dari 4 anak, misalnya punya 4 anak, belum tentu semuanya kena HIV, karena probabilitasnya ada, tidak semuanya kena. Ini ketentuan Allah juga ya, itu yang mana yang kena, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau PMTCT bagaimana? Pada saat hamil, ibunya akan minum ARV. Tujuannya apa? Tujuannya mengurangi virus di dalam tubuh, ya. Itu yang pertama. Kedua, persalinan. Supaya persalinannya menurun resikonya, maka persalinannya melalui seksio. Ya. Dan yang ketiga, ASI. Kalau ASI sebaiknya tidak diberikan. Tapi kalau ibunya memilih memberikan ASI dan ASI itu adalah makanan terbaik, maka pada saat diberikan ASI, bayinya diberikan ARV dan ibunya minum ARV. Ya, kalau tanpa ASI bayinya saja yang minum ARV. Tapi kalau dengan ASI maka ibu dan bayinya minum ARV. Tujuannya adalah bayinya dicegah, ibunya juga dicegah. Ya, gitu. Nah, pas saat kehamilan, ARV-nya harus hati-hati. ARV-nya dipilih yang tidak menyebabkan gangguan pada janin. Ada ARV yang bisa menyebabkan gangguan pada janin, ya seperti nevirapin, itu harus dicegah. Kenapa? Karena kalau diberikan nanti janinnya akan mengalami gangguan pertumbuhan. Ada bagian organ tertentu yang rusak. Ya, itu. Lanjut sampai materi ke bawah, Pak. Lanjut. No, oke, stop Pak. Naik ke atas. Oke, stop di sini. Jadi teman-teman, kita sekarang bicara yang tadi sebelum slide-nya muncul adalah bagaimana kalau kita terkena pajanan nih. Ya. Misalnya sedang menyuntik seseorang, kemudian kita yang tersuntik. Sedang mengambil darah, jarumnya kena ke kita. Sedang melakukan infus, jarum bekasnya itu kena ke kita misalnya ya. Saya pernah punya cerita. Saya ditelepon salah satu mahasiswa, kebetulan beliau adalah kasih keperawatan di sebuah rumah sakit swasta. Saya sudah pernah mengajarkan HIV. Pada saat setelah Idul Fitri, saya ditelepon. Ternyata apa, satpamnya itu terkena, ya. Jadi pada saat ada orang kecelakaan tanpa identitas, satpamnya masukin tangan ke tasnya untuk memeriksa mencari identitas. Ternyata di dalam tasnya itu ada jarum bekas, ada darah. Jadi kemungkinan besar orang ini adalah pengguna narkoba. Kenapa? Karena ada jarum spuit bekas dan di dalamnya ada darah. Ya, kalau orang yang petugas kesehatan tidak akan melakukan itu, dia pasti buang. Tapi tetap dibawa, kemungkinan orang ini terkena narkoba, dan satpam rumah sakit tadi karena salah memeriksa dia terkena tusuk, ya, tangannya terkena tusuk. Ya, ini ada resiko kontaminasi. Ya. Pernah juga ada seorang teman, dia habis pasang infus, dia sudah selesai, lupa jarumnya ini jatuh terkena ke kaki. Makanya kalau kita menjadi petugas, kita harus melindungi kaki. Ya, kaki itu dilindungi menggunakan sepatu yang tertutup. Ya, gitu. Ada seorang teman sedang melepas infus, misalnya dia terpercik. Darahnya itu ternyata muncrat kena ke mata. Ingat tadi, mata itu sama beresiko karena membran mukosa ya, mata, dalam bibir ya, dalam hidung. Ini sama resikonya dengan luka terbuka karena dia membran mukosa ya, jadi mudah sekali terkena. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana terkena. Atau mungkin kalau teman-teman misalnya ada yang melakukan bekam gitu ya. Melakukan bekam ternyata terpercik nih ya darahnya, ini kan cerita ya, saya cuma bercerita kemungkinan masuk ke dalam mulut misalnya, atau terkena luka, ada tangan atau badan yang terkena luka. Oh Pak, kalau pakai ini PBI mah harus pakai sarung tangan. Ini contoh ya, contoh misalnya terkena kontaminasi. Apa yang harus dilakukan? Ya, ini ceritanya. Slide-nya Pak, lanjut. Jadi yang lakukan satu adalah pertolongan pertama. Kemudian yang kedua, lakukan resiko pajanan. Ini yang melakukan penilaian resiko adalah orang yang berkompeten. Biasanya kalau di rumah sakit adalah perawat PPI, pengendalian dan pencegahan infeksi, atau dokter yang penyakit dalam yang berwenang dalam pencegahan dan pengendalian infeksi, PPI. Ya. Baru lakukan tes HIV.
Oke, lanjut. Pertolongan pertama, bagaimana kalau terkena di kulit? Lakukan apa? Cuci dengan air mengalir. Ya, gunakan sabun atau deterjen. Cuci dengan air mengalir 5-10 menit. Dan jangan ditekan. Jangan ditekan ya. Kalau ditekan, yang terjadi adalah dia mempercepat naik ke dalam pembuluh darah yang lebih besar. Jadi kalau terkena misalnya apa? Terkena habis lakukan darah, kena tusuk ke kita misalnya. Ada darahnya, darah dari orang lain. Maka cuci dengan air mengalir 5-10 menit, gunakan sabun dan jangan dipencet-pencet, ditekan. Karena dengan pencet ini dia akan menyebabkan dia akan naik ke dalam. Ya. Jangan dihisap. Wah, ini ada kebiasaan menghisap gitu, atau dihisapkan ke orang lain juga nggak boleh ya, itu jangan. Kalau dikena di mata, ya dicuci dengan air mengalir juga ya, dengan waktu yang cukup, jangan kelamaan juga ya. Ada cuci setengah jam, ya, keluar nggak bisa ngeliat nanti ya, malah jadi ini rusak ya. Kalau kena di mulut, ya diludahkan ya di dalam mulut. Nggak usah juga dimasukkan air mengalir ya, itu namanya digelonggong kalau di tempat lainnya. Nggak usah ya, nanti ada pakai air mengalir masuk ke mulut penuh ya, kembung nanti ya. Ya maaf, lanjut, saya ingatnya di saya. Nah, penilaian ini mungkin saya akan lewatkan saja, nanti sebenarnya ini di PPI ya, pencegahan infeksi. Jadi yang dinilai itu apa? Yang dinilai itu dalamnya luka, lamanya terkena luka, instrumen yang mengenai, apakah dia menyimpan darah atau tidak. Kalau spuit itu kan dia ada darah masuk ya. Beda dengan jarum jahit, itu dia tidak masuk, ada rongganya. Kemudian status pasiennya, apakah pasiennya positif atau tidak positif. Tidak positif artinya dites tapi tidak ada HIV-nya. Ada juga yang tidak jelas. Tidak jelas apa? Kadang-kala orang itu belum dites, kita menganggap dia tidak positif HIV, belum tentu. Ingat tadi, orang yang belum AIDS itu biasanya belum terlihat gejala-gejala HIV-nya. Ya, lanjut. Jadi nanti pada saat ditentukan, kalau dinilai seseorang itu terkena pajanan dan beresiko kena HIV, maka harus dilakukan satu tes HIV. Dan sebelumnya adalah apa? Diberikan ARV. Tujuannya adalah untuk mencegah terkena HIV. Lanjut. Oke, stop di sini. Jadi orang tersebut kalau dinilai oleh dokter atau perawat PPI-nya harus mendapatkan ARV ya karena beresiko terkena HIV, apa yang dilakukan? Dilakukan PEP. PEP itu adalah profilaksis post exposure prophylaxis atau PPP. Profilaksis pasca pajanan. Jadi minum obat ARV tujuannya untuk mencegah seseorang itu terkena HIV karena terkena pajanan tadi. Ya. Kapan diberikan? Nah ini teman-teman, ini yang life saving ini harus diketahui dan ini menyelamatkan hidup banyak orang. ARV untuk profilaksis pasca pajanan itu adalah golden time-nya 4 jam pertama. Jadi kalau seseorang terkena pajanan, terkena tusukan, terciprat darah, dan orang tersebut kita nilai nanti beresiko kena HIV, maka kapan diberikan ARV-nya, minum obat ARV 4 jam pertama. Tapi masih bisa diberikan dalam 72 jam pertama setelah terkena. Jadi 3 hari ya, 72 jam. Ya. Oke, lanjut. Kapan ARV ini diminum, berapa lama? ARV ini diminum selama 4 minggu untuk profilaksis. Ya. Jadi kalau seseorang itu terkena pajanan, dia dapat punya resiko, maka dia akan minum ARV dari dokter tentunya menentukan, dapat resep, dan dia minum selama 4 minggu. Ada beberapa teman itu yang saking nggak kuat minum ARV, akhirnya cuma 2 minggu. Ya, kenapa? Karena ARV ini efek sampingnya cukup lumayan teman-teman ya. Ada yang kena mimpi buruk, ada yang nggak bisa tidur, ya macam-macam. Ada yang nafsu makan hilang, ada yang sampai terganggu hatinya, sampai kuning tubuhnya, ya karena hatinya terganggu masalah. Oke, teman-teman, dari saya mungkin cukup. Kita sudah membicarakan tentang HIV. Sebenarnya HIV ini nanti ada materi khusus untuk keperawatan. Ini diagnosanya ya teman-teman, kalau orang terkena HIV, infeksi. Oh, kok infeksi? Kan sudah kena HIV, resiko infeksinya kena penyakit infeksi oportunistik yang lain.
kena TB, kena kandidiasis, ya itu. Dan ini nanti diagnosanya mungkin bisa dijelaskan di materi yang selanjutnya. Oke, teman-teman, dari saya cukup.